Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak duet Musina? Ketemu lagi ya dengan Ibu Guru di hari Selasa ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 1 dan 2. Oke, muatan imtak kita adalah surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu bisa membaca cerita dengan memperhatikan fungsi tanda baca dan ejaannya. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menentukan pembagian dengan bilangan 1, menentukan pembagian yang sama, menyelesaikan soal cerita pembagian. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi bahan alam yang dapat digunakan untuk karya seni. Yang keempat, anak-anak ibu dapat mengelompokkan benda berdasarkan cerita. Yang kelima, anak-anak ibu dapat menceritakan aturan di tempat wisata. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Pertama, kita mulai dari membaca cerita dan memperhatikan fungsi tanda baca dan ejaan. Anak-anak ibu siap? Are you ready? Ready, go! Nah, anak-anak ibu, di sini ada cerita ya. Setelah kita baca cerita ini, kemudian kita tentukan tanda bacanya, apa yang terdapat dalam cerita ini. Ya, dengarkan baik-baik. Tony dan teman-teman sekelasnya baru saja berkunjung ke kebun binatang. Di sana, Tony mendapat banyak pengalaman baru. Ayo, bacalah cerita Tony saat berkunjung ke kebun binatang berikut. Perhatikan pula tanda baca yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, kita baca ya, anak ibu. Berkunjung ke kebun binatang. Pada hari Sabtu, Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam areal kebun hewan. Mereka melihat berbagai binatang. Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang. Tony dan teman-teman merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan baru. Nah, dari cerita ini, tanda baca apa yang kita ketahui? Nah, kita lihat slide selanjutnya, oke? Nah, ini dia tanda baca yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tanda baca koma. Tanda koma digunakan untuk merinci. Misalnya banyak ya. Ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat. Ada tanda baca komanya. Berbagai jenis misalnya ya. Ada mangga, jeruk, alpukat. Ingat, lihat tuh tanda komanya. Ya. Kemudian yang kedua contohnya ada tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Misalnya, Tony ingin ke rumah Nina. Berarti kata sebelum tetapi itu ada tanda komanya. Tetapi hujan. Kemudian tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Iya, betul ya, tanda titik di akhir kalimat letaknya ya Nana Ibu. Contohnya,
Hari sudah sore, waktunya pulang. Iya, kalau kita mengakhiri satu buah kalimat berarti diakhiri dengan tanda titik. Kemudian tanda titik digunakan untuk menulis nilai uang. Ya, betul ya, nilai uang itu ada juga tanda titiknya ya. Pensil yang dibeli Andi harganya 2.500. Lihat tanda titiknya. Oke. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital untuk awal kalimat. Jangan lupa besar. Ada nyanyinya kan anak-anak ibu? Masih ingat nggak? Kita nyanyi dulu deh lagu huruf kapital. Yuk ayo kita belajar huruf kapital. Di awal kalimat janganlah lupa nama orang, hari dan bulan, gunung dan sungai, jalan dan kota. Anak-anak ibu bisa ulang-ulang lagi ya nyanyi ini. Berarti kita bisa menggunakan huruf kapitalnya. Yang pertama, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Contohnya, cuaca hari ini sangat cerah. Berarti C awal kalimat huruf besar. Kemudian contoh yang kedua, huruf kapital untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Agama juga ya nenek ibu. Contohnya, bulan Maret lalu Dimas dan Nina membeli buku. Ingat tuh, lihat tuh huruf besarnya ya. Kemudian hari ini adalah hari Jumat. Bisa anak ibu menggunakan tanda baca dalam suatu cerita. Ada tanda koma, tanda titik, dan huruf kapital. Bisa ya anak ibu? Kita lanjut. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah pembagian. Perhatikan ya anak ibu. Petugas kebun binatang akan memberi makan jerapah. Petugas menyediakan 3 ikat dedaunan. Seluruhnya akan diberikan ke satu kandang jerapah. Artinya 3 ikat dibagikan untuk satu kandang. Dapat kita tulis yaitu 3 ikatnya 3 dibagi 1. Berapa ikat dedaunan untuk satu kandang jerapah? Nah, berapa ikat seluruhnya? Berarti 3 dibagi 1. 3 kurang 1 kurang 1 kurang 1 sampai habis. Ada 3 ikat, ada 3 kali pengurangannya. Berarti 3 dibagi 1 itu sama dengan 3. Seperti itu ya anak ibu. Murah kan membuat pembagian, yaitu 3 dibagi 1. Itu pembagian 1. Nah, selanjutnya adalah Nina dan Adi sangat senang. Nina dan Adi sangat senang. Mereka akan bermain ke taman bermain. Ibu menyiapkan bekal makanan. Ibu ingin membuat puding jeruk. Sekarang ibu akan membuat wadah-wadah dari daun pisang. Wadah itu akan digunakan untuk membuat kue. Adi dan Nina ingin membantu ibu. Ketika membuat wadah untuk kue, Ibu Nina menggunakan bahan alam. Bahan alam dapat digunakan untuk membuat prakarya. Bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat prakarya hiasan antara lain yang pertama ada daun, pasir, kulit telur, kerang, biji-bijian, dan ranting pohon. Selanjutnya nenek ibu perhatikan video berikut ini. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Di sini aku punya daun pisang yang sudah dibentuk bulat. Kertas nasi juga sama, yang sudah diiris dibentuk bulat. Stapler, gunting, dan terakhir tatakan gelas. Cara membentuknya gampang. Ambil
satu helai, satu lembar daun pisang, terus dicetak dengan tatakan gelas seperti ini, lalu digunting semuanya sampai rapi, bentuknya seperti ini, bulat ya bun. Lakukan hingga semuanya selesai. Selanjutnya ambil 2 lembar daun pisang, lalu kita lipat menjadi 2 dan lipat kembali seperti ini hingga menyerupai bentuk segitiga atau kerucut. Lalu kita buka garis yang di dalam ini, kita satukan dengan yang garis yang di pinggir, dipertemukan begini seperti topi. Nah, sudah gitu kita tekan-tekan ke dalam, pinggir-pinggirnya ditekan-tekan semuanya hingga membentuk seperti mangkok, lalu di stapler begini ya. Boleh juga memakai lidi atau tusuk gigi ya bun. Kalau aku pakai stapler begini. Nih sudah jadi mangkoknya daun pisang. Daun ini sebelumnya udah aku jemur di atas matahari atau di garang di atas kompor ya bun, untuk memudahkan mencetaknya supaya tidak mudah robek menjadi lemas ya bun. Ini kalau pakai kertas nasi juga sama, ambil 2 lembar kertas nasi, dilipat menjadi 2, lipat lagi menyerupai kerucut, lalu dibuka terus garisnya yang tengah ini disatukan sama garis yang satunya lagi seperti ini. Seperti ini ya. Lalu ditekan-tekan pinggirnya, di tengah-tengah pinggirnya menyerupai mangkok. Caranya sama seperti daun pisang tadi. Ini sangat mudah sekali ya bun cara membuatnya. Langsung di stapler pinggirnya, bisa 1, kalau bisa 2 biar kuat. Di sini aku membuat 2 pilihan yang bisa digunakan sesuai kebutuhan bunda di rumah. Bisa pakai kertas nasi, juga bisa pakai daun pisang ya bun. Itu tergantung selera. Ini hasilnya ya bun, mangkok dari daun pisangnya. Ini akan aku gunakan untuk wadah klepon labu kuning. Ini yang ukuran kecil ya bun. Terus aku juga bikin yang ukuran besar. Ini ukuran besarnya. Pokoknya tonton terus video selanjutnya.
karena Mbah Putih akan membuat klepon labu kuning di video selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan ya Bun. Terima kasih sudah menonton. Selanjutnya, mari kita membaca. Selain berkunjung ke kebun binatang, Nina dan teman-temannya juga berkunjung ke agrowisata. Ayo bacalah cerita berikut ini. Kemudian kita baca ya anak ibu. Nina dan teman-teman akan pergi berwisata. Mereka akan pergi ke agrowisata. Nina dan teman-teman berkumpul di sekolah. Mereka akan berangkat menggunakan bus. Sebelum berangkat, guru memimpin doa. Di agrowisata, mereka belajar banyak hal. Nina dan teman-teman memetik buah-buahan. Mereka juga boleh makan buah yang telah dipetik. Bu guru berpesan agar siswa menjaga kebersihan kulit agar dikumpulkan. Ternyata kulit buah dapat dimanfaatkan. Kulit buah manggis dapat dibuat jus. Kulit rambutan dapat dikeringkan dan diseduh seperti teh. Ada juga yang dibuat kerajinan, misalnya kulit salak. Nah, dari cerita ini, adakah yang mempunyai wujud? Kalau ada kita lihat ya. Nah, ini dia. Setelah membaca cerita tersebut, ayo tuliskan benda-benda yang ada di dalam cerita tersebut. Setelah itu, kelompokkan dalam tabel. Tapi dari cerita-cerita tadi bisa kita tentukan wujudnya ya Nenek Ibu. Yang pertama bus. Bus itu berwujud padat. Kemudian buah manggis. Buah manggis berwujud padat juga ya. Kemudian jus. Air jus itu berwujud cair. Kulit manggis juga padat. Kemudian air teh maksudnya ya, air teh berwujud cair. Kemudian kulit salak berwujud padat. Rambutan berwujud padat juga. Dari cerita ini bisa dimengerti anak ibu mengelompokkan bendanya berdasarkan saat beragrowisata, Nina dan teman-teman tampak senang. Mereka bisa berkunjung ke agrowisata. Sebelum berangkat menuju agrowisata, ibu guru membacakan peraturan. Peraturan itu harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Seluruh siswa mendengarkannya dengan baik. Ayo, bagaimana peraturan tersebut? Ayo kita bacakan ya peraturan tersebut dengan suara lantang. Peraturan berkunjung ke agrowisata. Yang pertama, siswa berkumpul pukul 6 di gerbang SD Pelangi dan seluruh siswa berangkat pada pukul 6.30. Yang kedua, seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Yang ketiga, selama di perjalanan seluruh siswa harus lebih tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Selama di perjalanan seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Yang keempat, seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Yang kelima, seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini adalah peraturan ketika kita berkunjung ke agrowisata. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tugas. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan mengerjakan tugas tematik 2B-nya halaman 91 dan 95. 95 itu ada di nomor 1 dan 2. Kemudian anak-anak kirim melalui Google Classroom. Tetap semangat ya anak-anak ibu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.